billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelanjutan nasihat Imam Al-Ghazali mengenai 4 perkara yang mesti kita tinggalkan. Yakni yang kedua, engkau tidak memberikan nasihat dan peringatan kecuali jika engkau mengetahui apa yang kau katakan dan penuh perhatian sebelum berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai ibni Maryam, nasihatilah dirimu. Jika engkau sudah melakukannya, maka nasihatilah manusia. Jika tidak, malulah engkau kepadaku." Apabila engkau demikian, lantas Allah mengujimu untuk memberikan nasihat, maka tahanlah dirimu dari 2 hal. Pertama, engkau tidak boleh mengada-ngada atau berlebihan dalam mempergunakan berbagai ungkapan, isyarat, kata-kata syupi, dan syair-syair. Karena sifat tersebut menunjukkan kerusakan jiwa dan kelalaian hati pemiliknya. Padahal tujuan dari pemberian peringatan adalah menyadarkannya tentang berbagai bencana yang akan diderita di hari akhirat dan kelemahannya dalam mengabdi pada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, perhatikanlah usia yang telah berlalu dan berbagai rintangan yang menghadang di jalan sehingga engkau bisa keluar dari dunia dengan membawa keselamatan iman dan lolos dari bencana cengkeraman malaikat maut, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, serta bisa menjawab keduanya. Perhatikan pula dahsyatnya hari kiamat beserta situasi ketika itu ditambah dengan hisab, mizan, melewati asyirat, neraka, dan berbagai musibah di dalamnya. Inilah yang mesti engkau ingat sekaligus engkau ingatkan kepada orang lain. Engkau harus menyadarkan mereka dari keteledoran dan kesalahan mereka agar jamaah majelis tersebut menjadi takut terhadap panasnya api neraka dan menyadari akan dosa mereka di masa lalu dengan penuh penyesalan serta meratapi umur yang telah berlalu dengan sia-sia yang tanpa ketaatan. Kalimat-kalimat yang diungkapkan dengan cara tersebut di atas disebut nasihat yang tak dibuat-buat dengan mengolah kata-kata fasih dan bersajak atau lainnya. Karena seorang pemberi nasihat yang sebenarnya adalah seperti pemilik rumah beserta keluarganya yang tiba-tiba dilanda banjir. Ia khawatir kalau rumahnya terkena banjir dan anak-anaknya tenggelam, maka ia menyeru, "Berhati-hatilah, hati-hatilah, wahai keluargaku, larilah karena banjir akan mengenai kalian." Dalam kondisi seperti itu, orang ini tak mengungkapkan sesuatu yang dibuat-buat atau mempergunakan berbagai ibarat, sajak dan isyarat lainnya. Demikianlah kedudukan seorang pemberi nasihat. Ketika memberi nasihat, hatimu tak boleh cenderung atau terpengaruh pada teriakan, tangisan atau gangguan para anggota majelis yang berkata, "Juru nasihat itu memperbagus nasihat dan majelis ini." Sebab kecenderungan tersebut bersumber dari kelengahan. Melainkan dalam memberikan nasihat, engkau harus berusaha membawa mereka dari dunia ke negeri akhirat, dari maksiat kepada taat, dari kelalaian kepada kesadaran, serta dari sombong kepada sifat takwa. Seorang pemberi nasihat harus berbicara tentang masalah zuhud dan bagaimana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia harus melihat kesenangan mereka apakah bertentangan dengan ridha Khalik atau tidak. Ia harus melihat kecenderungan hati mereka berlawanan dengan syariat atau tidak. Serta ia harus memperhatikan amal perbuatan dan akhlak mereka yang tercela dan terpuji. Mana di antara keduanya yang lebih dominan? Siapa yang rasa takutnya lebih dominan, maka ia harus diberi harapan. Sebaliknya,
Siapa yang harapannya lebih dominan, maka ia harus diberi rasa takut dengan cara yang bisa segera ia laksanakan sepulang dari majelis. Dengan demikian, sifat-sifat tercela mereka, baik yang nampak secara lahiriah maupun yang tersembunyi akan hilang, tergantikan oleh sifat-sifat mulia, sehingga mereka menjadi giat dan semangat dalam melakukan ketaatan yang pada masa sebelumnya mereka malas-malasan untuk melakukannya. Juga mereka akan menjadi benci pada maksiat yang tadinya mereka gemari. Setiap nasihat yang tak membuahkan hasil semacam ini hanya menjadi bencana bagi para juru nasihat dan yang diberi nasihat. Bahkan juru nasihat itu berkedudukan seperti setan karena ia telah menyesatkan manusia dari jalan yang benar serta membinasakan mereka untuk selamanya. Maka dari itu, juru nasihat seperti ini harus dihindari karena kerusakan yang ia kerjakan tak mampu dilakukan oleh setan. Setiap orang yang memiliki kekuatan harus menurunkan juru nasihat tersebut dari mimbar, karena hal itu termasuk perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.